Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, NIM 212105010011 dari Prodi Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fikih muamalah, yang mana ini saya mengerjakan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Baik, kita lanjut ke pembahasan, yaitu tentang fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah, yang mana menurut etimologi atau bahasa, fikih artinya paham, dan juga menurut terminologinya, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akikoh, akhlak maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan syariah Islamiyah. Berikut ini adalah tentang muamalah. Muamalah menurut etimologi berasal dari kata malat ya'mal amal, yang mana artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Di sini juga pengertian fikih muamalah menurut terminologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian fikih muamalah dalam arti luas, dan juga yang kedua pengertian fikih muamalah dalam arti sempit. Yang pertama, pengertian fikih muamalah dalam arti luas, yaitu dari pengertian arti luas di atas dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Yang kedua, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit. Di sini fikih muamalah dalam arti sempitnya menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu adalah konsep dasar fikih muamalah. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika, yang artinya kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika, nilai materialisme, dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam. Di sini juga di antara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah, yaitu sebagai berikut. Di sini dibagi menjadi A sampai F ya. Yang mana yang A, hukum asal dalam muamalat adalah mubah. Yang B, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang C, meninggalkan intervensi yang dilarang. Yang D, menghindari eksploitasi. Yang E, memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan. Yang F, yang terakhir ya, tabligh, siddiq, fatonah, amanah sesuai sifat Rasulullah. Nah, di sini konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma dan qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelanggarannya oleh sumber utama syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yakni sebagai berikut. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatang manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Baik, kita ke poin selanjutnya, yaitu pembagian dan ruang lingkup fikih muamalah. Nah, di sini menurut Al-Fikri dalam kitab Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah membagi fikih muamalah menjadi dua bagian. Yang pertama, Al-Muamalah Al-Madiniyah, yaitu adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Madiniyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan, dan diusahakan benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Nah, semua aktivitas yang berkaitan dengan benda seperti al-ba'i, yaitu jual beli, tidak hanya ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara. Yang kedua itu adalah Al-Muamalah Al-Adabiyah, yaitu muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hal dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya atau pelakunya, yang berkisar pada keriduan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab, kabul, dusta, dan lain-lain. Secara garis besar, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Baik, bahwa dari itu dapat kita simpulkan bahwa fikih muamalah itu adalah fikih yang membahas tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dalam sebuah hubungan masyarakat, yang mana aturan-aturan tersebut adalah sebagai petunjuk kepada manusia agar sesuai syariat agama. Kemudian mengenai pembagian fikih muamalah, yakni Al-Muamalah Al-Madiyah, yang maksudnya adalah muamalah yang mengkaji jenis-jenis muamalah yang ada di masyarakat umum yang sesuai syariat Islam. Sedangkan muamalah Al-Adabiyah maksudnya muamalah yang mengkaji tata cara bermuamalah dengan mengutamakan keriduan setelah akad maupun ijab kabul. Baik, hanya itulah yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.